Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, salam kenal dengan saya Pak Gani. Hari ini kita akan belajar tentang materi-materi yang berada di tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang keempat. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kemudian yang kedua, kita akan belajar juga tentang bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks bacaan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak semuanya, Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Kaya akan budaya, kaya akan kesenian, bahkan kaya dengan ras dan suku yang ada di Indonesia. Anak-anak telah mempelajarinya pada pertemuan yang lalu tentang berbagai macam kesenian daerah yang berada di Indonesia. Nah, coba anak-anak perhatikan yang Pak Gani pakai sekarang. Oke anak-anak semuanya, hari ini Pak Gani memakai baju batik. Anak-anak pasti tahu kan kalau batik itu adalah baju khas dari Indonesia. Ada banyak daerah yang menghasilkan batik, antara lain adalah daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur juga menghasilkan batik sendiri. Bahkan di daerah Indonesia yang lain pun juga punya motif batik masing-masing. Di Sumatera punya motif batik sendiri, Kalimantan punya sendiri, dan juga pulau-pulau lain di Indonesia. Nah, seperti sudah Pak Gani sampaikan di awal tadi, bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam dan juga kaya akan perbedaan. Begitu juga di rumah anak-anak semuanya, di lingkungan kita semuanya pun banyak perbedaan yang ada. Mulai dari lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan anak-anak sendiri itu pasti ada perbedaan. Contohnya, perbedaan di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai kegemaran yang berbeda-beda. Apakah kamu punya kakak atau punya adik? Nah, pasti kegemaran kakak dan adik berbeda dengan kegemaran kamu. Begitu juga ayah dan ibu. Nah, dalam lingkungan masyarakat itu pun terdapat perbedaan. Tetangga-tetangga kita mungkin ada yang berasal dari suku bangsa yang lain. Kita berasal dari Jawa, mungkin tetangga kita ada yang berasal dari suku Sunda atau suku-suku yang lain yang ada di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah anak-anak tahu apa makna dari persatuan dalam perbedaan itu? Untuk bisa memahaminya, Pak Gani punya sesuatu untuk kita amati bersama. Ya, inilah dia barang yang akan kita amati. Anak-anak sudah pasti tahu kan ini apa? Ya, ini adalah sebuah sapu lidi. Nah, sekarang Pak Gani akan ambil satu buah batang lidi, kemudian akan kita patahkan bersama-sama. Kalau sebatang lidi kita patahkan, pasti akan sangat mudah dan sangat gampang untuk patah. Tetapi kalau lidi-lidi tersebut jumlahnya ada banyak, pasti kita akan kesusahan untuk memotongnya. Itulah salah satu cara kita untuk bisa memahami bagaimana pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dengan banyaknya sapu lidi yang bersatu menjadi satu, maka akan membuat dia akan semakin kuat dan tidak mudah dipatahkan. Sapu lidi ini pun bisa menjadi alat untuk menyapu atau membersihkan halaman rumah kita. Bayangkan kalau kita menyapu dengan satu buah lidi saja, pasti kita akan sangat kesusahan. Nah, anak-anak semuanya, begitulah pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan walaupun kita berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti anak-anak juga tahu contoh-contoh dan bahkan mungkin pernah melakukan contoh-contoh menjaga persatuan dalam perbedaan. Dalam pergaulan dengan teman, contohnya adalah seperti ini. Saling bekerja sama dalam membersihkan kelas. Nah, itu adalah salah satu contoh dalam menjaga persatuan dalam keberagaman. Kita tidak boleh memilih-milih teman, kita harus bekerja sama dengan teman agar pekerjaan semakin ringan dan cepat selesai. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang kedua.
Nah, kira-kira gambar yang kedua ini termasuk dalam cara menjaga persatuan dan kesatuan atau tidak? Ya, tentu saja tidak, karena di dalam gambar ini kita bisa melihat anak-anak sedang berkelahi satu sama lain. Itu tidak mencerminkan persatuan dalam perbedaan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan kegiatan-kegiatan berikut ini. Manakah yang menurut anak-anak merupakan sikap menjaga persatuan dan juga sikap tidak menjaga persatuan? Untuk sikap yang pertama adalah sikap yang bukan menunjukkan persatuan dan kesatuan. Untuk sikap yang nomor dua juga bukan merupakan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Untuk sikap yang ketiga, ini adalah sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Sikap yang nomor 4, ini juga merupakan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Bagaimana kira-kira untuk sikap yang kelima? Ya, tepat sekali, anak-anak sudah pandai untuk menentukan. Sikap yang kelima adalah sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Anak-anak nanti bisa berlatih untuk menentukan sikap-sikap yang merupakan sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan atau sikap-sikap yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam tugas yang nanti Pak Gani sertakan setelah video ini berakhir. Untuk selanjutnya, sikap persatuan dan kesatuan dalam lingkup yang lebih besar adalah dalam lingkup tatanan bernegara. Nah, dalam kita berbangsa dan bernegara, pasti kita akan menemui dengan banyak sekali perbedaan. Salah satunya, kalau anak-anak pernah pergi ke daerah ini, siapa yang tahu ini daerah mana? Ya, betul sekali, ini adalah daerah Sulawesi Selatan. Kalau anak-anak jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, pasti akan mengenal budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satu contohnya adalah di Sulawesi Selatan itu terdapat sebuah tarian yang sangat terkenal di sana yang bernama tarian Kipas Pakarena. Untuk mengenal tarian Kipas Pakarena tersebut, Pak Gani sudah menyiapkan sebuah teks bacaan sebagai berikut. Dalam teks ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Tentunya kita sudah mempelajarinya di pertemuan yang lalu, gagasan pendukung dan gagasan utama. Apakah anak-anak masih ingat apa itu gagasan utama dan gagasan pendukung? Gagasan utama atau gagasan pokok itu adalah inti dalam sebuah paragraf tersebut. Sedangkan gagasan pendukung adalah keterangan yang menjelaskan gagasan utama tersebut. Nah, mari kita lihat sama-sama untuk paragraf yang pertama. Nah, dari paragraf pertama ini kita bisa mengetahui bahwa paragraf ini terdiri dari dua kalimat. Nah, untuk gagasan pokok atau gagasan utama yang berada di paragraf yang pertama, kita bisa mengetahui mulai dari kalimat yang pertama. Inti kalimat pertama adalah Kipas Pakarena berasal dari daerah Goa. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, kalimat ini menjelaskan atau memberi keterangan tambahan untuk kalimat yang pertama. Oleh karena itu, gagasan utama atau gagasan pokok yang berada dalam paragraf pertama ini adalah tari Kipas Pakarena berasal dari Goa. Kita lanjutkan untuk paragraf yang kedua. Pada paragraf kedua, ini juga terdiri dari dua kalimat. Dari kalimat yang pertama, kemudian dijelaskan lebih lanjut pada kalimat yang kedua, kita bisa mengetahui bahwa gagasan pokok atau gagasan utama untuk paragraf kedua adalah menceritakan kisah yang berada di daerah Goa, Sulawesi Selatan, yang nantinya akan menjadi sebuah tarian yang kita kenal dengan tarian Kipas Pakarena. Untuk paragraf yang ketiga, silakan anak-anak berlatih sendiri untuk menentukan gagasan utama dan gagasan pokok yang berada di paragraf yang ketiga. Teks bacaan ini bisa anak-anak lihat pada video ini, atau juga bisa anak-anak lihat pada buku paket tematik kalian di rumah. Nah, begitulah anak-anak semuanya pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang yang pertama, makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan tugas yang telah Pak Gani tuliskan pada akhir video ini.
Selamat mengerjakan. Sebelum kita akhiri, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.